Halo semuanya, balik lagi ke podcast Vespa kita. Vespa untuk semua. Kita ngobrol ngalor ngidul mengenai Vespa dan gue Hendra, Saya Besti. Satrio, kembali lagi di sini. Kali Nemenin Mas Indra ini pokoknya. siap. Kali ini kita mau ngomongin mengenai Vespa apa sih yang cocok buat pemula, terus juga kira-kira termasuk biaya perawatannya, terus intinya kalau lu mau beli Vespa sebagai pemula itu kayak gimana tuh? Dan nanti kita tanya-tanya nih sama Mas Siap. Satrio. Ya, dari mana dulu nih? Sebenarnya gini Mas, gue yang masih bingung nih, di Vespa itu kan banyak jenisnya tuh. Betul. Jenisnya apa aja sih Vespa tuh? Kita mulai dari yang tua dulu ya. Jadi kan Vespa kan diproduksi dari tahun 40-an sampai tahun 2000 nih. Buset. Jadi rentang waktunya 60 tahun itu. Tahun 60-an? 60 tahun ini berproduksi terus sampai akhirnya stop di tahun sekitar 95 itu. Waktu Krismon itu. Yang klasik? Ya, yang klasik 2 tak. Oh, yang 2 tak. Jadi Oke. yang pertama itu kan saya cerita dulu dari yang Vespa tua ya. Vespa Ah. tua itu dari tahun 40-an itu ada orang menyebutnya Vespa tahun 50-an itu. Karena Itu sebenarnya diproduksi dari tahun 40-an, tapi mereka sampai ke Indonesia jadi tahun 50-an. Terus ada tahun 60-an. 60-an itu yang bentuknya bulat-bulat. Ada beberapa komunitas lah yang bikin di Vespa tahun 60-an itu. Terus yang tahun setelah itu Vespa Sprint, Vespa Super itu biasa diproduksi di tahun 70-an. Nah, itu bentuknya udah agak mengkotak, tapi kadang beberapa masih ada kepala bulatnya. Terus setelah itu ada Vespa PX. Taruh. Sebelum kejauhan nih. Betul. Intinya ngebedain Vespa tahun tua dengan muda itu dari bulat apa enggaknya? Benar. Biasanya kalau Vespa tua itu bentuknya masih bulat-bulat. Entah itu kepala, entah itu bodinya, itu mungkin pada masanya bentuk bulat itu keren ya waktu itu loh. Nah, terus dikembangkan ke era modern dengan bentuk yang lebih simetris kayak kotak seperti itu. Terus yang bulat-bulat itu memang masih banyak populasinya. Banyak. Jadi malah yang jadi buruan itu sebenarnya yang Vespa tua. Enggak yang apa istilahnya terus mereka rusak atau punah itu. Kadang mereka juga masih memelihara itu yang Vespa tua sampai sekarang pun. Ntar lu. Kalau buruan tuh artinya itu koleksi. Di koleksi. Nah. Oke. Nah, terus lanjut Mas, tadi sampai berhenti di PX itu. Ya, PX itu mereka sebenarnya produksi di tahun 70-an akhir, 78, 79. Tapi mulai populer itu di tahun 80-an. Jadi PX pun masih beberapa ada variasi atau istilahnya produksinya itu ada PX MK itu yang pertama kali itu PX tapi belum ada sign-nya, belum ada ratingnya. Terus ada diikuti dengan eksklusif 1, eksklusif 2. Dan dari tahun 50-an sampai yang PX series tadi itu semua 2 tak. 2 tak. Dan semua punya ciri khas sendiri-sendiri. Betul. Ya, bisa dibilang semakin muda tahunnya itu semakin enak karena itu penyempurnaan dari enak apanya nih? Enak rasa berkendaranya. Di bawahnya enak. Iya, benar. Ya, makanya nanti saya kasih tahu tuh seperti apa sih pemula atau orang yang mau benar-benar beli untuk pertama kali beli Vespa itu enaknya apa? Emang nggak boleh nih, umpamanya gue pemula nih, pengen langsung beli yang tua. Ya tahun 50 lah atau yang bulat-bulat itulah. Ya, emang nggak boleh atau apa harus ada pakemnya? Boleh, sah-sah aja sih Mas sebenarnya. Tapi itu kan butuh pendukung yang banyak. Dalam artian di tahun tua itu yang pertama spare part-nya udah kita susah carinya ya, susah tersedianya. Kalau misalkan macet di jalan nih,
Mm-mm. Macet di jalan entah itu yang kalau yang common itu kayak busi terus segala macam itu masih gampang. Tapi misalkan nanti ada rusak di bagian dalam mesin itu. Nah, itu kan nggak mungkin tersedia di toko-toko offline Walah. istilahnya. Dan Itulah kenapa makanya untuk yang pemula tidak direkomendasikan beli yang tua. tua. Ya. Ngerti, Tapi beda ngerti. cerita kalau si pemula ini punya rekanan, punya teman yang sudah menerjuni dunia Vespa yang udah lumayan lama. Jadi oke lah untuk cari spare part atau segala macam bisa minta bantuan. Tapi kalau untuk individual personal sendiri, misalnya nih Mas Hendra Hmm. punya temen ya, pengen beli Vespa, langsung beli tahun tua nanti bingung, nanti carinya inilah Oh, carinya terus itulah. dipakainya juga kan dari yang belum pernah atau pakai Vespa lama Iya, yang gua ngebayangin sih nggak enak tuh. ya kayak naik sepeda sih. Wah, anjir. Terus kalau itu apa? Buat pemula kayak gua apa? Suggest-nya. Ya bukan buat gua doang sih, mungkin buat yang lain juga nih kayak kayak dia nih. Nih kayak si Bintang nih kan pemula juga kalau bisa dibilangin. Ya, kalau saran saya sih super atau sprint. Super emang kenapa? Super itu Ntar dulu, ntar dulu. terus kalau yang lebih kalau Gen Z ya istilahnya Hmm. ya yang suka cepet, suka agak kenceng Hmm. gitu, saya saranin ke PX sih. Saya Jadi saranin ke pilihan PX. tuh super, sprint, PX. PX ya. Kalau mau lebih praktis lagi itu opsi selanjutnya di Excel. Karena si Excel ini punya kelebihan di double starter. Jadi kita nggak usah ngengkol kayak selayaknya naik Vespa itu kalau ngidupinnya itu tinggal Ntar dulu, ntar pencet. dulu, ntar dulu. Banyak ya Jadi berarti. ada super, sprint, PX, PX, Excel. Excel. Nah, terus semuanya kan ini bisa dibilang dua tak, Ya, benar. gitu. Hmm. Terus kalau dari segi, ya kita ngomongin yang pasti aja dulu deh, dari segi Hmm. harga deh. Dari Nah, segi harga lu betul. recommended yang mana? Yang kalau saya sih buat pemula dengan budget yang oke lah istilahnya, Nggak terlalu nggak banyak lah terlalu ya, tinggi itu harga pelajar. di super, di super. Super. Karena yang pertama super itu jumlahnya banyak. Waktu itu produksinya itu lumayan banyak. Super itu tahun berapa, Mas? Super pertama kali di tahun 66 sampai tahun 79. 80 pun masih ada. Super. Itu rentang waktu produksinya itu lumayan lama karena yang pertama itu laku motor itu karena dia dibikin Oh, untuk benar-benar masyarakat. Jadi dengan bukan istilahnya bukan jelek ya tapi downgrade. Jadi kayak dia roda 8 terus kapasitas tangki lebih kecil daripada yang lain. Jadi hmm, untuk memangkas budget-budget seperti itu istilahnya super itu harga paling ideal. ideal untuk Oh, masyarakat. ramah di kantong ya Malah di pasti. kantor. Itu perawatannya juga mudah, nggak terlalu sulit. Terus oke lah taruh harga untuk jenis super ramah di kantong. Hmm, Terus gimana caranya biar gue tahu kalau barang si super yang mau gue beli itu bagus. ya bagus lah bahasa kan. Karena kan barang tua mah. Ya, ya. Tahun 70-an lu gila lu beli barang tahun 70-an. Ya, istilahnya kalau kita Yang paling standar pakem, hmm, umpamanya nih kalau gue mau beli yang super yang harus lu perhatiin apa nih? hmm. Nah, itu tuh patokannya tuh. Itu ada beberapa aspek ya, Mas ya. Hmm, Kalau 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 saya sarankan, yang pertama kita tahu historisnya si Vespa ini. Itu maksudnya story? histori itu pemilihannya siapa, yang punya siapa. Misalkan nih, saya mau beli Vespa, kebetulan yang punya tetangga saya. Yang saya mau beli Mm-mm. ke tetangga saya. Nah, ini kan dari jejak ini kan saya lihat tetangga itu makainya gimana, terus terus dia merawatnya gimana. Itu Oh, itu gitu. salah satu aspek aja kecil. Terus yang kedua, itu bentuk si Vespa itu sendiri. Jadi Maksudnya bentuk fisiknya. fisiknya ya diutamakan ke original Originalnya. originalitas ya. Nah, itu Se penting itu. seberapa penting originalnya itu? Penting sih Mas kalau kita lihat Vespa yang original Mm-mm. itu otomatis masih enak.
masih Gitu. enak dipakai. Dalam arti jarang di bengkel, jarang di macem-macem itu tak-atik lah. Gitu. Terus yang ketiga itu kebanyakan kan udah dicat itu motor ya. Istilahnya Cat di tuh di repaint. restorasi Oh, ya, restorasi. di repaint ya. Oke. Itu memang sangat menarik ya buat Hmm. pemula yang istilahnya motor ini bersih nih, cakep, Hmm. bersih, kinclong segala macam kan pasti enak dilihat itu. Hmm. Nah, itu kita harus lihat bagian body partnya yang itu asli atau enggak. Soalnya di zaman sekarang ini banyak istilahnya repro ya. Kalau orang dulu bilang imitasi. Jadi banyak barang-barang atau part yang dibikin tidak Menyerupai. Oh, I see. Ya Mas, tapi sebelum lanjut kita minum dulu deh. Iya, tadi udah minum dulu ya. Ya Mas, tadi kembali ke yang si Super. Ya. Super kan itu kata lu yang harus diperhatikan tuh satu bodinya, kalau dia kinclong, oke. Terus ya. kedua originalitasnya. Originalitas. Oke, semakin dia banyak originalnya semakin baik. Bagus. Nah, sekarang pertanyaan gue nih, kadang-kadang kan itu karena itu motor lama gitu kayak Motor tua ya. motor tua lah ya, bukan motor lama. Kayak surat-surat kayak gini, maksudnya surat-surat ya STNK, BPKB, terus pajak bila perlu. Penting nggak sih kayak gitu? Kalau pengalaman saya sih penting ya Mas ya. Jadi kayak STNK, BPKB, terus faktur kalau ada. Faktur ini sangat penting karena di samping kita beli si Vespa itu sendiri, kita kan istilahnya kalau zaman sekarang itu investasi. Jadi ketika kita beli si Vespa itu lengkap dengan dokumennya semuanya, sekomplit seperti kita waktu beli baru, itu lebih menambah value si Vespa itu sendiri. Secara kita sebagai pengendara motor, pengendara Vespa, kita harus mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Tapi emang ada suratnya? Vespa tahun segitu ada suratnya? Ada Mas, itu. Gitu. Itu yang di belakang ini juga masih ada itu. Oh, iya? Itu lengkap STNK, faktur juga ada. Jadi sangat mendukung sekali kalau misalkan itu ada. Tapi kalau misalkan itu nggak ada, itu pun juga nggak apa-apa. Dalam arti faktur ya, saya ngomongin faktur. Tapi setidaknya ada STNK, ada BPKB lah, yang syaratnya. Seperti layaknya motor biasa. Oke. Terus gini, sering kan karena ya taruhlah gue pemula, si Bintang pemula, si Adi pemula gitu kan. Kan sering nih gue nemu barangnya tuh rongsok gitu. Rongsok dalam arti dongkrok. Nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai umpamanya gitu kan. Gue lebih baik beli yang dongkrok apa lebih baik beli yang sudah jadi? Nah, ini yang susah ini sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita beli dongkrok itu otomatis secara harga dia lebih murah. Betul. Lebih murah. Tapi kalau sudah jadi, itu biasanya dia mengikuti pasaran harga waktu itu. Berapa sih pasaran harga Super ngomong-ngomong? Super itu bervariasi Mas. Jadi range-nya lah, range-nya ya. Kalau yang standar banget sih masih di bawah 20 ya. Murah tak. Murah nih, bawah 20 mah. Ya. Anak gadget duitnya, nggak kaleng-kaleng. Kalau dipikir, kalau untuk pemula kan kita ngomongin pemula tadi. Kalau kita beli dongkrok segala macam itu malah kita nggak bisa menikmati si Vespa itu secara instan Mas. Soalnya kan kita beli dongkrok, mesin nggak nyala, terus oli berceceran segala macam, terus sepedo nggak ada. Nah otomatis secara pemula ini motor apa ini, gimana mau naikinnya? Jadi kita harus bawa si Vespa dongkrok itu ke bengkel lagi, dan di bengkel juga kita harus punya relasi segala macam. Nah itu yang bikin si pemula ini nggak bisa menikmati nikmatnya sih kayak apa sih? Paham gue. Jadi kasarnya kalau lu beli barang yang dongkrok, lu nggak bisa langsung pakai. Iya benar. Itu gue juga baru tahu tuh. Oke, berarti gue kalau pemula prefer mending beli yang sudah jadi. Gue langsung bisa nikmatin
gitu. Gue bisa lebih paham karakter si Vespanya. Nah, kita tinggal Oke, belajar aja naik terus kemana sih. gitu. Oke, terus yang kedua nih, kadang kan surat ada nih eh, lengkap. Terus pajak, kayaknya gue liat banyak yang pada mati deh pajaknya, Mas. Ya, Sepengaruh apa sih? ya kalau kita lihat flashback ke belakang ya. Mm, Jadi, nanti kalau Vespa nggak bakal dicegat di istilahnya razia. ah, Nah, itu kan kita sering dengar itu. Kita mm, sering dengar di omongan anak Vespa. Tapi setidaknya kita sebagai pelaku motor, mm. pelaku Vespa hobi, setidaknya kita harus taat lah membayar Tetap pajak lah ya. kepada Kalau iya, kayak gitu iya. tetap. Dan Walah. pajak yang hidup itu juga akan menambah value si motor itu sendiri ketika kita mau jual atau Nambah kita value itu maksudnya harganya. betul, betul. Oke, paham, paham. Oke, berarti kalau yang garis di garis bawah itu pertama body Bodi, harus kinclong, kedua surat, surat, terus ketiga mesin, mesin, hmm, include dengan tingkat originalitas si perintilan itu ya tadi. benar. Oke, paham, paham, Dan paham. di mesin ya kan tadi saya belum ngomong di mesin ya. Mm, Istilahnya kalau kita beli si Vespa itu yang keadaan sudah jadi, mm. kita cek ini mesin nih di kolongnya, terus nanti di kolongnya itu apakah ada oli netes atau apalah yang mencurigakan itu kita harus teliti benar-benar. Oh, kan namanya barang tua Hmm, ya. hmm, hmm. Oh, gitu. Kita tarik koplingnya itu enteng apa enggak, terus ketika kita hidupin suaranya juga suara-suara wajar lah, enggak yang ada yang bunyi gesrek-gesrek atau apa gitu kan. Kalau udah ada bunyi gesrek atau yang mencurigakan itu wah, ini tanda-tanda motor ini nggak sehat. Oh, gitu. Apalagi kalau ada oli netes lah, Mas. Berarti kan di spare part-nya si Vespa itu kan berarti Ada yang nggak beres lah ada ya. yang nggak beres. Oke, Nah, paham, paham, paham. kelistrikan juga gitu yang kita kan juga pengen nih naik motor malam-malam kita harus pastikan si lampu depan belakang itu nyala Berfungsi itu dengan baik lah ya. gitu. Nah, sekarang kan taruhlah gue udah tahu nih, paham nih. Hmm, Surat menyurat oke, hmm. body Body oke, oke, mesin oke, mesin oke. kelistrikan oke. Ya, Nah, sekarang gimana caranya gue mau beli nih, hmm, ya nggak? hmm, Baiknya gue nih sebagai pemula dan teman-teman yang di sini nih, hmm, itu beli online, hmm. apa gue beli cari cari pedagang Vespa yang ada di kayak gue mama di Jogja ya gue cari di Jogja atau mungkin Ya, di Bandung orang Bandung ya nyari baiknya yang ada pedagang di Bandung langsung Bandung. gue bisa ngeliat langsung gimana mas menurut lu Ya, pengalaman lu deh buat buat pemula disarankan tuh hmm. beli online apa kelihat pedagang langsung. Ini yang agak susah sih Mas, agak Hmm. susah dalam arti ini parameternya si pemula itu sendiri. Misalkan nih, kalau saran saya untuk pemula, Hmm. online itu untuk sekedar kita melihat seperti apa sih bentuknya. Jadi kan kita buka nih Facebook Marketplace, Oh Instagram sih segala macam. iya iya Kita iya. mau cari Vespa Super nih. Oh ini Vespa Super. Kita lihat di sosmed ini di internet nih. Oh Vespa Super tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi setidaknya online itu untuk melihat seperti apa sih bentuk si Vespa Super Oh tapi untuk kita untuk membeli secara cash atau membeli apapun sebaiknya kita dari teman secara langsung. temen tuh dalam arti terpercaya. Iya, Oh terpercaya gitu. secara langsung. Jadi eh, bandingannya seperti ini. Ketika kita beli online, kita nggak bisa nyobain Oh dikendarain gitu. seperti apa, terus Oh suara mesinnya seperti apa. Bisa sih secara audio visual lewat HP, atau video call video gitu-gitu. call. Tapi itu kan nggak kita merasakan secara langsung. Apalagi pemula Nah, yang nggak ngerti gitu sebaiknya kan. kita datengin ke tempatnya langsung. Misalkan jauh, Mm. kita beli online di Bandung, kita di Jogja. Ada di Bandung nih, setidaknya kita datang ke sana untuk mengecek secara langsung bagaimana kondisi si Vespa itu Vespa sendiri. ini sendiri. Karena untuk memberi secara online itu kita tidak persepsi kita beda antara si saya pembeli sama si penjual. Maksudnya resikonya gede apa gimana? Iya, persepsinya ketika si penjual bilang, "Oke,
bagus taruhlah. Si body ini oke, ya kan? Oh, catnya bagus. Nah, nanti ketika datang persepsi kita, wah ini di deck ada yang lecet, di deck, Wah. seperti itu yang nggak bisa kita lihat secara langsung. Seperti itulah kira-kira. Jadi dia kalau bisa gua ambil kesimpulan, bagusnya itu memang beli Vespa untuk pemula itu melihat langsung, mencoba langsung. mencoba langsung. Paham. Wih, berarti ya lumayan juga ya. Maksudnya lumayan gini loh. Maksudnya untuk pemula tuh nggak bisa ya kalau kita nggak mau terjebak ataupun nggak mau juga dapat barang yang jelek, nggak mau harus kayak gitu ya. Ya, tricky lah mas istilahnya. Tricky. Nah, terus nih, Mas. Sekarang kan gue udah jelas lah, gue tahu barangnya, terus gue udah nyoba, gue beli juga beli bagusnya beli gue ngelihat langsung gitu. Betul. Tapi gimana kalau menurut lu orang yang terlanjur, namanya terlanjur nih, kayak gue nih, gue udah beli online, gue nggak online ataupun gue beli langsung, ternyata barangnya jelek. Nah, kan pilihan, biasanya kan trauma dong. Iya. Karena Menyesal kita nggak dong, tahu, karena kita nggak tahu dong. Jadi naik Vespa itu nggak sekedar kita membeli motor, Mas. Kalau ini Maksudnya? persepsi saya ya. Jadi kita harus mencintai si barang itu sendiri. Jadi nggak yang Vespa ini nggak kayak nggak. Kita harus belajar nih Vespa itu digimanain, kita naikinnya pelan-pelan, nyelahnya juga pelan-pelan, ngoplinya. Jadi itu menjiwai. kayak gitu tuh. Karya seni, kan aku bilang sebelumnya karya seni Vespa itu. Jadi nggak bisa tuh Vespa gua perlakukan seperti ya motor Jepangan lah bahasa kasar yang wah gas. Nggak ini tuh. Jangan mas, jangan. Emang gitu tuh. Kalau saya bilang sih Vespa itu punya jiwa ya. Punya jiwa. Ya setiap benda punya jiwa, tapi terutama kita ngomongin Vespa. Iya. Ya, kita harus rawat itu. Gue baru tahu. Ya, emang betul. Emang kayak gitu. Iya. Gue pikir ya gue nggak tahu beli Vespa, gue servis bagus, ya wis gue bisa pakai enak. Harus pelan-pelan. Kadang dengan merawat si Vespa sendiri kan kita jadi tahu nih baiknya seperti ini, baiknya seperti itu. Jadi kita bisa belajar mas. Kalau kita beli barang itu nggak yang asal-asalan kita beli, kita rawat juga. Seperti Vespa itu juga seperti itu. Karena itu kan besi tua, besi lama yang harus kita jaga kan. Oke, paham. Ayo mas, cobain dulu mas. Ini kebetulan kita masih di Cafe Java Banana Jogja. Mantap ini. Cobain dulu mas straddle-nya. Siap. Istimewa Jogja punya ini. Paham gue sekarang. Ternyata tuh yang buat pemula justru malah super ya. Super mas, itu yang pertama dia pendek karena dia lingkar rodanya kecil. Oh iya tuh. Ya. Itu pengaruh juga tuh lingkar roda. Lu tadi nggak nyebutin loh. Lupa aku. Gara-gara si Strudelena ini jadi lupa aku. Nggak, maksudnya pengaruhnya apa sih? Nggak ada pengaruh sih, karena itu memang tipe yang istilahnya dia lebih bawah basic model lah istilahnya. Basic model dari si Vespa. Itu biasanya dulu itu si super itu buat guru. Oh ya? Buat yang istilahnya pegawai-pegawai negeri itu sering dapat perkreditan di masanya loh mas, bukan sekarang. Jadi super tuh bisa dibilang basic model apa ya bahasa awam ya gue nemuin. Super tuh jadi motor sejuta umat di zamannya. Iya, benar. Paham. Oh, jadi bisa dibilang itu kenapa lu nyaranin super buat pemula? Karena satu, dia motor sejuta umat di zamannya. Populasinya banyak. Otomatis onderdil dan spare partnya melimpah. Apa. Itulah. Harganya yang jelas mirip. Harga juga harga pelajar, ramah di kantong. Bapaknya anggota DPR ini. Gitu mas. Tapi mas ngomong Vespa pertama lu super juga?
Saya malu mau ngomong seperti itu. Jadi kan kayak si apa aku ngomong di podcast sebelumnya ya. Aku kan kenal Vespa ini bukan karena aku beli ya Mas ya. Jadi karena ada cerita dari orang tua terus Mm-mm. segala macam gitu. Jadi mungkin dulunya bapak saya udah punya Vespa lama Mm-mm. dan saya tinggal meneruskan Oh aja. gitu. Jadi Berarti lu mau coba ngasih tahu ke teman-teman bahwa lu nggak Vespa pertama lu bukan super gitu ya kan? secara tidak langsung seperti itu. Alah. Ya termasuk agak beruntung juga saya Mas. Nggak yang nggak yang harus beli pertama kali pemula gitu enggak karena dari kecil aku udah disuguhin si Vespa itu dari awal. Oh gitu. Vespa pertamaku sih kalau dulu orang bilang sih Vespa Vespa cilik, Vespa kecil. Vespa kecil. Kalau Oh. kalau sekarang kan zamannya modern udah tahu bentuk-bentuk, kalau orang bilang sih darling, Vespa darling. Oke. Ntar kapan-kapan bahas tuh Vespa daring tuh. Iya boleh. Iya nggak? Tapi darlingnya udah 12 kan. Oh Gitu. gitu. Ya seperti di awal podcast tadi aku bilang, Heeh. kalau kita beli yang bagus, Heeh. yang bodi utuh segala macam itu, Yang tinggal pakai bahasa nah, sono. kita bukan sekedar beli Vespa, kita sekaligus investasi. Ah ini Iya, yang kita investasi pakai. Vespa nggak kaleng-kaleng ini. Tapi ya jangan hari Senin kita beli, hari Selasa kita jual ya kita nggak apa, Oh, jangan gitulah. gitu. Pokoknya Hmm. lu beli, ntar sewaktu-waktu lu butuh, Ya pakai. lu nggak perlu khawatir kalau Hmm. harga itu akan jatuh. Ya benar. Oh, paham, Makanya saya bilang dari awal, kita merawat Vespa itu nggak sekedar kayak pakai motor biasa. Kita harus rawat benar-benar nih Vespa sampai enak segala macam. gitu. Nanti ketika kita mau Jual? jual kita bosen nih, Vespa itu dalam kondisi prima kan Mas. Yang mau beli pasti, wah Vespa ini enak sekali. Nah, mau berapapun kita ngomong pasti dia akan beli. Itu pasti kejadian kayak gitu. Oh, itulah makanya lu tadi katain apa? Ya Hmm. harus lu rawat, Rawat bener-bener. bener-bener. Iya. Karena nanti one day Vespa lu jual, Hmm. itu harganya Tinggi wah. ya. Jadi jangan kita beli terus mengharapkan dapat untung dengan tidak merawat itu jangan sampai kayak gitu. Kita harus merawat dulu, Oh, gitu. nanti kita dapat untungnya setelah kita tahu si Vespa ini dalam kondisi bagus. Oke, Ya, paham, paham gue. seperti itulah kira-kira. Episode kedua dari podcast Vespa kita kali ini. Jangan lupa pantengin terus, subscribe, dan spill-spill lagi untuk episode berikutnya. Kita akan bahas mengenai, masih tetap untuk Vespa pemula, tapi ini mengenai yang paling penting menurut gue nih, yaitu berapa budget yang harus lu siapin sih buat merestorasi Vespa. Nah, jangan lupa subscribe Vespa kita Vespa untuk kita semua. semua. Alright. Bye.